Ini jalan menuju ke pantai Tup Afu di Baun, Kabupaten Kupang. Memang jalannya tidak begitu baik. Di beberapa titik jalannya berbatu seperti ini. Beberapa lagi ada yang beraspal, tapi aspalnya sudah banyak yang terkelupas. Jadi kondisinya seperti ini. Mungkin akan lebih baik jika menggunakan kendaraan sepeda motor, lebih mudah dijangkau, atau jika pun kalau ingin menggunakan jika ingin menggunakan kendaraan roda 4, gunakanlah kendaraan yang bisa tahan uji di jalan. Ini mungkin sekitar 2 kiloan seperti ini. Oke, sahabat inspirasi dul. Sahabat inspirasi dul, demi pantai Tup Afu kita akan masuk keluar kali dengan jalan yang sedemikian rupa. Kita akan lihat seindah apa sih pantai Tup Afu itu, sehingga kita bela-belain harus ke sini. Lihat, saya harus naik lagi ke sini. Turun, bayangkan saya harus naik sini. Lihat, ini kali semua loh. Lihat tuh, dari tadi kita di sana. Oke, ini oke, adventure dimulai. Ada sapi, ada banyak sapi. Halo, permisi bapak, mama, kakak, adik sapi. Ini jalannya mendingan, sahabat inspirasi dul, masih mendingan. Nanti kita akan ketemu lagi jalan-jalan yang luar biasa, dan sudah pasti kita akan bisa melewatinya demi pantai Tup Afu. Oke. Saat temui persimpangan, kita jangan mengambil jalan lurus, tapi kita mengambil jalan belok ke kiri sini ya. Jangan lurus ya, tapi kita ke kiri. Tup Afu ke kiri. Semoga jalannya seperti ini saja, supaya bisa mulus kita ke pantai Tup Afu. Lagi-lagi Tup Afu. Tiba di gereja Tiberias, ada belokan kanan, kita ambil yang kiri. Hari ini sahabat inspirasi dul, kita ke pantai Tup Afu bersama dengan teman-teman dari Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik NTT. Mereka di depan, sahabat inspirasi dul, di mobil depan. Di sana ada kakak Ansi Rihidara, kakak Esther Dai, kakak Dani Manu, kakak Lady Ratu Kore, kakak Puput John Riukahu, dan kakak Iin Kerole, serta yang bersama saya di belakang
ada Kakak Feni. Halo Kakak Feni. Luar biasa ya Kakak Feni ya. Gimana Kakak Feni? Luar biasa. Luar biasa ya. Tuh, kita akan melewati jalan seperti ini lagi. Kita akan menembus pantai Tup Afu. Di sini ada semacam gerbang dan kita akan kembali melewati kali. Sahabat Inspirasi Dul, pantainya sudah semakin dekat, ada di sana. Kita akan menuju ke sana. Coba dilihatin pantainya di sana. Oke. Ini dia. Sahabat Inspirasi Dul, kita sudah hampir sampai ke pantai Tup Afu. Ada pertigaan. Ini. Di situ ada SMK Negeri 1 Amarasi Barat. Ini dia. Sudah tak sabar seperti apa pantai Tup Afu itu. Jalannya lebih mending, tapi setidaknya sudah ada rasa bahagia di dalam hati. Karena paling tidak sudah ada papan yang mengatakan, menunjukkan lokasi pantai Tup Afu, walaupun kita tidak tahu masih berapa kilo. Apakah ada sungai lagi, kali lagi yang harus dilewati? Sahabat Inspirasi Dul, sudah sampai kita. Paling tidak ada gerbang. Ucapannya nih dari sini. Saya sudah bisa membaca, selamat datang di pantai Tup Afu, meskipun ada tulisan-tulisannya, kata-katanya yang sudah hilang. Wisata, wah tidak terbaca. Iya. Oke, teman-teman pada sudah di sana. Selamat datang di pantai Tup Afu, Baun, Kabupaten Kupang. Sudah di sana. Kita sengaja memperlambat sehingga mereka yang membawa barang-barang supaya kita agak free. Kita tidak perlu jauh-jauh, sepertinya kita akan memasukkan. Kita di sini saja di samping. Oke, sampai juga kita di pantai Tup Afu. Sahabat Inspirasi Dul, itu teman-teman sahabat Inspirasi. Setelah melewati badai kehidupan, gunung dan lembah, kali-kali dan sebagainya, akhirnya kita sampai di pantai Tup Afu. Yang mana? Nanti kita akan ke sana. Yang pantai Tup Afu. Iya, kita akan melepaskan semua kelelahan-kelelahan kita ketika berada di kota, dan kita nanti akan ke sana. Sahabat Inspirasi Dul, ke sebelah sana tuh vakansi kita akan ke sana. Di sana. Iya. Satu anak SD. Nah, satu anak SD, satu ibu guru SMP.
Udah berambut berempat, yang boleh dia ikut. Lompat lompat, iya. Mari datang, hiu datang kau tangkap dong. Mana? Halo sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Di belakang ini adalah monumen pantai Tup Afu yang berada di Baun, Kabupaten Kupang. Di sana kita akan menuju ke sana. Itu salah satu spot menarik yang kita akan ke sana. Kita akan menuju ke spot yang di sana. Mendingan pakai sepatu supaya kok pakai sendal aman. Capai spot di sana, kita harus melewati beberapa lokasi seperti ini. Ya, uji nyali. Oke. Kita akan menuju ke sana. Beranikah? Kakak Ansi berani ke sana? Ini kita tidak tahu ketinggian air lautnya berapa banyak. Tapi kita akan mencoba mencapai hotspot itu. Mungkin mending pakai sendal deh, supaya kalau misalnya ada apa kita bisa bagaimana? Iya, benar-benar pantai. Wow, luar biasa. Ini kita hanya ke sana dengan bermodalkan keberanian. Yakin kita akan berjalan terus. Dalam tidak ya? Oke. Mari. Ayo. Dalam. Kakak Ansi bisa lihat sini. Kakak Ansi lihat sini dulu. Lihat sini dulu. Sebentar, ulang. Saya akan menuju ke sana, tidak dengan bantuan apapun. Akan lihat setinggi ini, kita akan berjalan dan hanya memijak. Nah, saya di sini untuk saya akan ke sana. Ya, ke tempat sana ya. Kita akan melihat. Ayo, Kak Feni. Pen. Kak Feni. Ya.
sahabat saya sudah ada di atas. Oke, saya mengambil gambarnya dulu. Sahabat saya sudah berada di sana. Kita akan lihat bagaimana pemandangan dari sini ke arah pantai. Sebentar, saya harus naik. Kuda-kuda harus kuat. Bagaimana tadi melewati, menyeberang sendiri ke atas ini? Oh, rasanya sangat tertantang karena air mulai naik. Dan ada sedikit pukulan-pukulan air yang membuat kita agak terguncang, tapi bagi saya tidak masalah. Yang penting saya tiba di sini. Di mana? Pantai apa? Pantai Tup Afu. Kalau dilihat wilayah sini, bagaimana menurut Kakak Ansi? Apa yang masih harus ditambah atau dibenahi oleh pemerintah? Ya, saya kira ini pemandangan yang sangat cantik, sangat menjanjikan untuk pariwisata, dan perlu sekali infrastruktur terkait dengan jalan ya. Jalannya memang agak hancur-hancuran, apalagi kemarin Seroja itu sudah membuat gap yang terlalu besar, kali yang sangat luas, dan bebatuan yang tidak beraturan yang berdampak pada jalan atau akses jalan ke sini yang tidak terlalu bagus. Tapi saya kira ini tempat yang sangat menjanjikan ya, sangat baik, tenang, bagus. Potensial dia mirip-mirip ini ya di Bali ya. Di Bali juga tanah laut kan kayak gini. Ya. Terus selain infrastruktur, apalagi kayaknya nggak ada jual-jualan di sini, Kakak Ansi. Selain ya infrastruktur, terus yang tadi saya maksud adalah soal akses ya. Bagaimana memberikan akses kepada masyarakat umum atau luas untuk bisa sampai ke sini. Pertama infrastruktur jalan, tapi juga bangunan-bangunan yang disiapkan di sini belum memadai, belum maksimal, perlu ditingkatkan. Karena itu perlu ada sentuhan dari provinsi dan kabupaten, terutama desa ya. Kalau ini masuk dalam desa Naik Baun, maka teman-teman BUMDes mungkin bisa mengambil ini sebagai posisi yang strategis untuk mengembangkan pariwisata, juga mendorong pariwisata kuliner di sini. Nah, selain jalan juga saya kira penerangan itu juga bagus sekali, akses masuk ke sini karena sudah cantik, tapi sayang kayaknya kita belum terlalu nyaman untuk transportasinya ke sini. Dan ketersediaan beberapa tempat yang mungkin membuat kita lebih betah lama di sini. Lopo-loponya juga perlu dipercantik, dibenahi, ditambahin sama usaha kuliner masyarakat lokal yang saya kira itu sangat membantu ketika orang datang ke sini. Kita kekurangan air misalnya, toiletnya gitu. Oke, Kakak Ansi, yuk kita naik ke atas yuk, mungkin pemandangannya baik. Mau? Boleh? Oke, ya. Oke. Kita sahabat inspirasi dulu, kita akan naik ke atas nih. Hati-hati. Ini mungkin mau dibuat seperti tugu atau apa gitu, tapi belum jadi. Wow. Lihat, cantik sekali dari sini pemandangannya. Itu kita bisa melihat beberapa, ada pulau di sana. Dan yang pasti, ini seperti ini nampak dari sini. Yang tadi kita bisa lihat dari pinggiran pantai seperti ini. Dan saya bersama sahabat saya, Kakak Ansi Hidara, sudah ada di atas Pantai Tup Afu. Lihat, keren. Kita ada di atas nih. Ya, dan saya berada di atas ketinggian tadi dari, mau dibilang menara ya, Pantai Tup Afu ini. Sahabat inspirasi dul, ada di sini. Saya di atas ketinggian ya. Nah, luar biasa. Sahabat inspirasi dul, salam inspirasi. Ayo semuanya kita rame-rame ke Pantai Tup Afu yang berada di Baun, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Di sini sangat bagus, meski akses jalannya belum terlalu bagus, tetapi ketika sampai di sini, maka ketika sampai ke sini
semuanya akan menjadi berbeda karena sangat indah. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi, ayo ke sini. Pantai Tup Afu. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Ini lihat pemandangan di Pantai Tup Afu, Baun, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Keren kan? Ayo, jangan pikir dua kali untuk sampai ke sini. Walaupun melewati kali, melewati lembah yang penuh tantangan, tapi ketika sudah ada di sini, ya pemandangannya sangat luar biasa. Dan sekali lagi sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Jangan khawatir untuk bisa sampai di sini. Kalau saya bisa melakukan, kalian juga bisa melakukannya. Pertanyaannya, apakah kita bisa melakukannya? Ya, aku bisa sesuai kuat dan inginku. Sahabat Inspirasi Dul, salam inspirasi. Pantai Tup Afu. Kita akan kembali untuk menerjang badai. Kita akan kembali, harus berhati-hati karena air lautnya semakin dalam. Ini seapanya nih? Oh, sepaha ya. Wow, wow, wow. Wow. Bye-bye. Oke. Oke. Kita berjalan saja di sini. Ya. Wow. Wow. Hati-hati, hati-hati. Dan saya dengan sahabat saya, Ansi, sudah kembali pulang ke sini. Luar biasa. Oke, 1, 2, 3. Ada Bapak Bu sudah.
luar biasa, bener-bener. Untung selamat. Sekarang waktunya pulang. Ayo. Tapi sudah ketong ini ibadat saya dulu. Iya, oke. Ya, selamat siang untuk kita semua. Ya, bersyukur kita bisa sampai di tempat tujuan yang selamat walaupun menghadapi tantangan yang berliku di jalan tadi. Tapi sampai di sini kita mau mengucap syukur, kita bisa menikmati alam ciptaan Tuhan dan juga kita akan beribadah, mensyukuri kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi, kerja dalam kerja hati. Dan mari kita semua siapkan hati untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan untuk mengawali ibadat saat ini kita akan sama-sama mengangkat pujian. Hari ini kurasa bahagia, hari ini kurasa bahagia bertemu saudara seiman dan kita yang berikut. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan
belum dapat lihat indah senyum. Ini buka masker loh. Ini semua ada sukacita ya. Ada. Memang tadi ketong ada mengalami banyak tantangan, ada banyak kekhawatiran. Ketong juga pingin mendapatkan makanan rohani sebelum makanan jasmani, dan mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mohon tuntunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami. Walaupun kami hidup di tengah-tengah badai di dalam kehidupan nyata, kami berhadapan dengan pandemi COVID ya Tuhan, tapi hati kami sangat percaya dan yakin Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Tuhan menuntun langkah hidup kami, bahkan Tuhan meluputkan kami dari berbagai-bagai pencobaan, tantangan, bahkan sepanjang perjalanan kami tadi kami melihat begitu besar kasih sayang Tuhan menuntun kami hingga sampai di tempat ini. Bapa, Engkau mendengar puji-pujian kami yang kami naikkan dari hati kami yang penuh dengan ungkapan syukur. Dan tiba saatnya ya Tuhan, kami mau belajar dari kebenaran firman-Mu yang kami percaya senantiasa akan menolong langkah hidup kami di depan, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan inginkan kami lakukan di dalam masa hidup yang masih Tuhan percayakan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarnya dengan penuh hormat. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, karena situasi ini saya juga tidak mau ambil firman terlalu panjang, cuma satu ayat saja. Yang punya Alkitab silakan buka Mazmur 119 ayat 140. Ya. Kalau sudah, dalam hitungan ketiga kita baca sama-sama. Mazmur 119 ayatnya yang ke-140. Janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Demikian firman Tuhan. Walaupun singkat, tapi saya percaya ini mengandung kekuatan dan mengandung spirit bagi kita sekalian sebagai anak Tuhan yang mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bicara soal janji, janji ini memang sesuatu yang bisa membangkitkan semangat bagi kita, tetapi janji juga bisa membuat kita kecewa. Seperti itu. Hal yang paling sederhana saja. Memang kita berjanji untuk datang ke sini dari suatu tempat. Di bayangan kita sudah memikirkan yang bagus-bagus, tapi kenyataannya juga belum tentu apa yang kita pikirkan, kita bayangkan jatuh persis seperti apa yang dijanjikan, bahwa tempatnya indah, di jalannya licin mungkin, jalannya bagus mungkin. Ini ada banyak kekhawatiran yang terjadi selama proses kita tadi, bahkan dalam proses hidup kita terus berhadapan dengan janji-janji, dan memang ada orang yang bersemangat untuk menerima janji, tapi ada orang juga yang menjadi kecewa karena apa yang dijanjikan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia bayangkan, sehingga bisa saja kekecewaan itu sangat mendalam, menimbulkan frustasi, tapi juga putus asa. Dan saya kira menjadi sia-sia kita berharap pada janji manis manusia. Itu bisa menimbulkan kita patah hati, kita menjadi kecewa dan seterusnya. Tapi kita harus ingat sebagai anak Tuhan ada satu pribadi yang membuat kita tidak akan kecewa ketika dia berjanji kepada kita, yaitu tentu Tuhan kita, Yesus Kristus, yang tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa ingkar janji sehingga membuat kita kecewa. Di dalam Mazmur 12 ayat 7 mengatakan janji Tuhan adalah janji yang murni bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Nah, janji Tuhan adalah ya dan amin. Tidak ada alasan bagi kita untuk merasa khawatir, merasa marah, kecewa, apalagi jengkel, sekalipun kita harus melewati masa yang sukar. Seperti saya senang sekali hari ini saya merasakan seperti miniatur perjalanan hidup kita. Bagi saya seperti itu, bahwa ada masa di mana kita menerima janji dan kita terbuai dengan janji, kita senang,
Tapi dalam proses hidup tidak selamanya apa yang kita pikirkan itu terjadi, dan itu perjalanan hari ini menggambarkan hidup kita yang kita lewati. Sekian tahun tapi bisa kita frame dalam perjalanan 1-2 jam ini. Jadi kita tidak selamanya harus menikmati hidup yang di atas jalan aspal yang mulus, tapi ternyata tadi tanpa diduga-duga banyak hal tidak kita pikirkan. Tiba-tiba karena pengaruh seroja kemarin banyak yang berubah, dan itu membuat kita mengalami banyak kesulitan, terutama Kak Femi dan Kak ini. Selain bulu mata palsu, mungkin juga ada apa tadi wajah bilang bedak, tambahan bedak yang lain, yang itu yang apa, saya kira itu di luar kita prediksi. Dan Kak Femi kalau belum pernah datang sini tadi bilang sudah disampaikan jangan itu jalan rusak sondebae, tapi Kak Femi percaya dengan janji dari Apikers bahwa aman sah. Nah, dan kita sudah menikmati itu. Tapi kalau saya pribadi sangat menyenangkan menikmati perjalanan hingga sampai saat ini, dan janji Tuhan juga berlaku dalam segala situasi, termasuk saat senang dan saat kita ragu jalan mana tadi harus kita pilih. Dengan hikmat Tuhan kita bertanya kepada anak kecil yang Tuhan sudah tempatkan. Jangan pikir hidup nih ya ini sesuatu yang kebetulan. Kakak ini selalu kasih ingat, hidup itu tidak kebetulan. Hidup itu sudah diatur, ada dalam rancangan Tuhan, tergantung kita mau percaya Tuhan atau tidak, dan kita mau bersandar pada Tuhan atau tidak. Karena itu jangan pernah berubah sikap kita apabila kita berhadapan dengan berbagai situasi lalu kita menjauh dan meninggalkan Tuhan. Sebaliknya kita harus tetap melekat kepada Tuhan dan terus tekun meminta kepada Tuhan. Dan sebagai manusia kita percaya akan firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi, dan tentu pasti kita akan melewati semua proses ini tepat pada waktunya, indah pada waktunya. Dan tak satu pun kuasa yang sanggup menghalangi dan menggagalkan janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Jangan pernah takut gagal, jangan pernah takut berhadapan dengan apapun, dengan batu, kayu, hujan, sungai, lumpur, segala macam yang tadi, karena itu proses yang Tuhan buat untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Itu yang bisa saya sampaikan. Seperti perjalanan LBH Apik, kami ada masa sukar sulit, ada masa juga yang menyenangkan, dan itu harus dinikmati. Kita tidak bisa memilih-milih. Saya lebih suka kalau kita lagi punya uang banyak. Saya tidak suka kalau kita tidak terima gaji. Kita tidak bisa memilih itu. Itu yang diminta dari kita ketika kita berhadapan dengan situasi seperti itu adalah bergantung kepada Tuhan. Kita juga sebagai manusia, sebagai anak-anak sering bicara dengan orang tua, Bapak janji bilang mau pi mall, tapi ternyata kok belum pipi. Ternyata kalau Bapak sibuk misalnya, maka pasti adik Eva akan kecewa. Bapak nih omong lain, bikin lain. Kapan ketemu pi mall? Pasti sering juga adik Eva kecewa. Ataupun yang masih bujang, ya termakan janji menjalin hubungan, tiba-tiba putus, itu pasti kita kecewa. Tapi firman Tuhan hari ini bilang apa ke kita? Dalam relasi kita suami istri, antar sesama di dalam staf, di Apik ini juga sering kita berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi kalau kita masih tetap kompak, kita masih tetap bisa bersama, itu semua karena kita mau saling percaya terhadap janji yang dibangun kita bersama, yaitu lewat visi misi LBH Apik. Karena itu tetap teguh dan jangan pernah meragukan setiap rancangan Tuhan bagi pribadi kita masing-masing. Walaupun kita lelah, kita capek, ya kita bukan ini saja mengeluh, pasti kita semua juga merasakan bahwa kadang-kadang kita juga sudah terlalu lelah, jenuh ada di dalam kantor. Kapan-kapan kita ada di situasi begini, dan ini kita lakukan agar kita memberi semangat, memberikan spirit, memberikan gizi bagi tubuh jasmani dan rohani kita dengan situasi yang berbeda, agar kita tetap memuliakan Tuhan lewat panggilan kita masing-masing. Terima kasih juga Om Diki, terima kasih buat Kak Femi dan Kakak Feni dan Kakak Femi yang turut
mengambil bahagian dalam menikmati berkat Tuhan hari ini, baik secara jasmani dan rohani. Dan harapan saya agar cara kita yang kecil seperti ini, kita mengucap syukur, itu menjadi cara terbaik kita hari ini untuk mempermuliakan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian melalui firman yang telah kita dengar, dan mari kita merenungkan, berefleksi di dalam diri kita masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya percaya semua punya pengalaman, dan ini akan kita bungkus di dalam doa, sehingga refleksi pribadi kita masing-masing juga menjadi bahagian untuk kita sampaikan di dalam doa. Om Dhani berdoa buat LBH APIK dalam tugas tanggung jawab kita masing-masing, tidak saja kita sebagai pelaksana tapi juga pengurus, teman-teman paralegal, semua yang Tuhan percayakan untuk kita ada berbagi lewat talenta kita masing-masing di LBH APIK. Dan secara spesial buat kakak ini yang mau ulang tahun tanggal 20 saya, walaupun Bapa kami di surga, segala puji kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa, karena Bapa dalam kuasa baik dalam segala kehidupan kami. Kami tetap merasakan anugerah-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dan anugerah Tuhan itu dapat kami rasakan melalui umur kami yang semakin panjang, nafas kehidupan dan kesehatan yang Tuhan tambahkan ke dalam kehidupan kami. Kami bersyukur walaupun dalam keadaan pandemi yang begini hebat, kami sekalian sampai pada saat ini masih terbebas dari penyakit itu Tuhan. Kami akan percaya bahwa ini semua karena Tuhan boleh beserta dengan kami. Tuhan telah menyiapkan daya imun tubuh kami yang kuat sehingga kami dapat sampai pada saat ini dapat melampaui itu. Tapi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, kami tetap bersandar ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah Tuhanlah yang boleh bekerja di dalam segala kerja, dalam segala pelayanan, dalam segala tutur kata kami, dalam segala aktivitas kami. Bapa kami di surga, pada kesempatan ini kami bersyukur ya Bapa, karena Bapa masih meluangkan kami waktu untuk kami bersama-sama boleh datang ke tempat ini, di tempat Tup Afu, untuk kami bersama-sama boleh berefleksi akan keberadaan kami, untuk kami semakin memperkuat akan ikatan kasih dalam keluarga besar LBH APIK ini Tuhan. Tuhan beserta dengan kami, Tuhan menyertai kami. Kami tahu bahwa selama dalam beberapa saat lagi kami akan memasuki usia yang ke-10 tahun pada tanggal 23 Juli nanti. Dan waktu 10 tahun ini masih sesuatu yang mudah untuk sebuah organisasi, tetapi kami yakin percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Tuhan telah mendewasakan akan lembaga kami, sehingga melalui proses-proses kehidupan yang kami lalui dalam 10 tahun ini telah membuat kami walaupun masih kecil, tetapi kami juga sudah menjadi sebuah lembaga yang bisa bertanggung jawab, terutama tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami yang merupakan pengembangan dari tugas yang Tuhan embankan kepada kami untuk menjadikan dunia ini sebagai misi Allah. Tuhan Allah Bapa kami surga, segala keberadaan kami Tuhan tahu. Tuhan mendengar segala niatan-niatan kami dalam lembaga kami. Kami tahu bahwa sebagai lembaga yang masih kecil, kami memiliki banyak keterbatasan dari sumber daya maupun sumber dana. Tetapi sebagaimana yang kami lalui dalam 10 tahun ini, yaitu kasih Tuhan senantiasa beserta dengan kami, maka kami akan tetap meyakini bahwa lembaga kami ini tidak hanya berumur sampai 10 tahun, tetapi juga akan terus berkembang. Ada proses-proses kaderisasi yang terjadi sehingga pada masa-masa akan datang yang tetap ada dan tetap memegang misi yang sama dalam menjalankan tugas pelayanan mereka dalam memberikan perhatian pada perempuan dan anak. Kami menyerahkan lembaga kami dalam tangan kasih-Mu Bapa. Berkat dan penyertaan Tuhan akan senantiasa kami harapkan, agar biarlah banyak donatur yang bisa bersama-sama melihat akan kinerja kami untuk mendukung kami, sehingga apa yang akan kami lakukan di Nusa Tenggara Timur ini dapat berjalan dengan baik. Kami juga bersyukur ya Bapa, karena pada kesempatan ini juga Tuhan boleh beserta dengan kami. Tuhan memberikan kepada kami nafas kehidupan, terutama pada Kain yang pada beberapa hari ke depan akan menemui hari ulang tahunnya. Kami tahu bahwa hari demi hari kehidupan hamba-Mu Tuhan sedang persiapkan kepada hamba-Mu. Keluarga hamba-Mu kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Segala
keinginan, segala harapan yang mereka naikkan ke dalam hadirat-Mu, kami tahu bahwa Tuhan mendengarkan. Dalam keluarga mereka, Tuhan boleh beserta, Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan, Tuhan memberikan melingkupi mereka dengan cinta kasih-Mu sehingga keluarga Kain bersama Om Denny dapat berjalan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan juga ke Ma Ansi, Om Ama dan anak-anak dalam rumah tangga mereka. Tuhan tolong, Tuhan beserta aktivitas Ibu Ansi sebagai direktris yang membagi peran, yaitu peran untuk keluarga maupun peran di lembaga. Kami pertaruhkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah Tuhan memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan, memberikan umur yang panjang. Tuhan lingkupi juga keluarga hamba-Mu, anak-anak mereka dalam dunia pendidikan. Tuhan tolong, Tuhan beserta, agar biarlah anak-anak ini boleh mendapatkan pendidikan, bukan saja pendidikan dari dosen-dosennya, tapi mereka juga mendapatkan pendidikan daripada Allah sendiri, sehingga biarlah anak-anak ini boleh menjadi anak yang besar dan kelak akan berguna bagi bangsa dan negara, dan mereka juga dapat menjalankan misi-misi Allah berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang akan Tuhan embankan kepada mereka kelak. Kami juga mendoakan Ma Esther, Nengki dan anak-anak dalam tangan kasih-Mu. Tugas dan peran mereka di rumah untuk mengasuh anak-anak mereka kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, agar Bapa boleh menyertai mereka, terutama Ma Esther dalam menjalankan peran sebagai seorang pengacara. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan hikmat, sehingga hamba-Mu dapat menjalankan pembelajaran yang baik, sehingga akhirnya banyak orang yang membutuhkan pertolongan dapat tertolong. Tuhan Allah Bapa kami juga, hamba-Mu juga mendoakan akan keluarga hamba-Mu dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, dalam segala aktivitas, dalam segala pergumulan-pergumulan kami untuk mendidik anak-anak kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah Bapa yang boleh bekerja dalam rumah tangga kami ini. Apapun juga dalam segala aktivitas sebagai seorang pengacara maupun dalam rumah tangga mereka, kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Penyertaan Tuhan kami tahu bahwa akan senantiasa bersama dengan hamba-Mu. Kami juga mendoakan Kalidi dalam segala harapan, segala keinginan, Tuhan beserta. Orang tua Kalidi juga yang dalam keadaan fisik yang tidak terlampau baik, tapi kami akan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa bersama. Tuhan akan memberikan kesehatan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Juga rancangan-rancangan kehidupan selanjutnya dari Kalidi kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah Tuhan boleh menyertai. Kami juga mendoakan Kak Femi dalam segala aktivitasnya. Tuhan tolong, Tuhan beserta dengan hamba-Mu dalam melakukan tugas dan pekerjaannya. Kami akan percaya bahwa penyertaan Tuhan akan senantiasa ada. Kami juga mendoakan Kak Femi yang bersama-sama dengan kami di sini juga Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan hamba-Mu. Tuhan juga menyertai akan segala tugas dan pekerjaannya, dan biarlah dalam segala hal hamba-Mu senantiasa mempermuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan Aliki yang adalah bersama-sama dengan kami mengantarkan kami selamat. Kami menyerahkan hamba kehidupan hamba-Mu dalam tangan. Kami juga menjalankan tugas driver yang pasti hari-hari hamba-Mu beraktivitas di jalan raya. Tuhan tolong hamba-Mu, Tuhan beserta dengan hamba-Mu, dan jauhkan dari segala hal yang akan memperolehkan hamba-Mu dalam pekerjaan-pekerjaan raya. Kami serahkan keluarganya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar biarlah Tuhan senantiasa menyertai hamba-Mu. Kami mendoakan juga pengurus-pengurus kami, Ma Ana, Ma Tori, Ma Yuli, Ma Rika, dan lain sebagainya dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami juga mendoakan para legal kami yang senantiasa bersama dengan kami melakukan pendampingan di desa-desa mereka. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Bapa, agar ketika Tuhan menyertai kami dengan cinta kasih-Mu dan memberkati kami, maka kami akan percaya bahwa penyertaan dan berkat akan senantiasa Tuhan limpahkan kepada mereka semua dalam keluarga mereka, dalam segala pekerjaan mereka. Tuhan Allah Bapa kami setelah ini akan melakukan aktivitas kami di pantai ini. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami, Tuhan beserta dengan kami, dan ketika kami pulang nanti juga kami memohon kepada-Mu ya Bapa, agar penyertaan-Mu senantiasa ada dalam bagi kami, sehingga kami dapat tiba di tempat kami masing-masing. Segala harapan, segala pinta secara pribadi yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu, kami yakin bahwa Tuhan sementara mendengarnya, dan kami tahu bahwa Tuhan akan membalas seturut dan sekehendak-Mu ya Bapa, karena kami yakin dan percaya bahwa apapun yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami adalah rancangan sukacita bagi kami.
Inilah doa kami ya Bapa, doa yang kami alaskan berdasarkan doa yang Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 1, 2, 3. Ini pemodong makan kita baru-baru. Sonde, sudah. Bukan. Aroma. Aroma. Apa tuh? Makan siang kita di Tup Afu. Dogi. Iya. Nasi merah. Ini es buah. Oh, ada aroma. Wow, ini juga apa ini rumpur rampe. Yang enak sekali. Makan siang di Tup Afu. Belum kebiri. Agak rasa sama. Ah, ini seibabi sudah pasti. Ini sambalnya luar biasa. Ya, nasi merah juga. Ya. Bagaimana enak Kak Kansi, bagaimana? Luar biasa. Sangat menikmati. Dan dibandingkan jalan yang tadi bagaimana? Apa terbayar? Sangat terbayar, Kak. Malah dapat untung leh. Enak sekali. Nikmat. Untung, dapat untung leh. Kakak Ledi bagaimana? Yang lemak mah itu. Nggak bisa berkata, meong aja. Gimana? Kok sudah minum es buah? Oh biasa aku ini biasa pembuka dulu. Oh, iya. Ini intinya, penutupnya di sana. Oh iya. Penutupnya di laut. Iya. Kembali lagi di sini. Iya, nanti akan kembali lagi. Bolak-balik saja. Ayo Kak Femi